Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan bab 4 yang berjudul Prinsip Dasar Analisis. Sebelum saya masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan beberapa rekan kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nasira. Yang kedua, Nur Ain BT Arifin, dan yang ketiga Sakia Kumaira. Adapun beberapa pokok pembahasan dari materi kami. Yang pertama, prinsip dasar analisis. Yang kedua, analisis ratio. Yang ketiga, laporan keuangan komparatif. Yang keempat, analisis tren. Yang kelima, analisis common size atau presentase komponen. Dan yang keenam, analisis sumber dan penggunaan dana. Prinsip dasar analisis. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perubahan pokok pada tren, jumlah, dan hubungan, dan alasan perubahan-perubahan tersebut. Ada berbagai teknis analisis laporan keuangan yang berbeda dan membahas prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam rangka menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Analisis ratio. Rasio-rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan presentase atau kali. Rasio dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ratio likuiditas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ratio solvabilitas, yaitu untuk mengukur tingkat perlindungan para kreator jangka panjang. Yang ketiga yaitu ratio return on investment, yaitu untuk mengatur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva yang digunakan. Dan yang keempat yaitu ratio pemanfaatan aktiva, yaitu untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pengguna aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Yang kelima, ratio kerja operasi, yaitu untuk mengukur efisiensi operasi perusahaan. Dan yang keenam, yaitu investor umumnya tertarik pada kelompok ratio probabilitas tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan komparatif, yang dimana laporan keuangan komparatif penyajian untuk 2 atau 3 tahun atau lebih dapat memberikan gambaran mengenai pergerakan dan kecenderungan, serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa akan datang. Di dalam perbandingan laporan keuangan, perubahan baik dalam absolut maupun presentasi, keduanya harus dipertimbangkan. Hal ini disebabkan ukuran rupiah sebagai dasar yang berbeda yang digunakan untuk menghitung perubahan presentasi dalam mengakibatkan perubahan presentasi yang besar melebihi analisis tren. Analisis tren merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan dan termasuk metode analisis horizontal. Analisis ini menggambarkan kecenderungan perubahan suatu pos laporan keuangan selama beberapa periode, misalkan dari tahun ke tahun. Data laporan keuangan untuk beberapa periode dinyatakan satuan presentasi atas dasar tahun dasar. Neraca dan laporan laba rugi yang disusun dalam presentasi tren dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan masing-masing pos laporan keuangan dari tahun ke tahun. Materi selanjutnya yaitu analisis common size atau persentase per komponen. Laporan keuangan dalam persentase per komponen menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu komposisi investasi atau aktiva, di mana suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar.
Yang kedua yaitu struktur modal atau komposisi pasifa, yang memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Laporan laba rugi yang disusun dalam persentase per komponen dapat menggambarkan distribusi atau alokasi setiap Rp1 penjualan kepada masing-masing elemen biaya dan laba. Sementara jika disusun secara komparatif, dapat menggambarkan perubahan distribusi tersebut. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang analisis sumber dan penggunaan dana. Dengan menggunakan teknik analisis sumber dan penggunaan dana, pengelola perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas.